Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Nah, kita lanjutkan pembahasan soal LKS kita halaman 54, yaitu aplikasi turunan fungsi naik turun maksimum minimum, yaitu pada titik stasioner. Nah, kita ke soal nomor 8. Nah, kalau kita lihat LKS kita masing-masing, atau kalau Bapak tuliskan soalnya, diketahui fx adalah 2/3 x pangkat 3 kurang setengah x kuadrat kurang 3x tambah 1/6. Oke, jadi soalnya 2/3 x pangkat 3 kurang setengah x pangkat 2 kurang 3x tambah 1/6. Nah, jika gx itu adalah f1 dikurangi x. Nah, pertanyaannya adalah fungsi G naik pada selang berapa, ya kan? Naik pada selang berapa? Oke. Nah, kalau adik ketahui adalah si fx, padahal kita mau cari gx. Nah, kita mau cari gx. Nah, makanya caranya seperti apa? Maka caranya adalah f1 dikurangi x ini kalau diturunkan apa? Jadi gini, gx kalau diturunkan ya berarti g aksen x, sedangkan f1 kurang x berarti f aksen 1 dikurangi x nanti kali dengan turunan yang dalamnya, yaitu turunannya adalah min 1, turunan dari min x. Nah, kalau gitu yang ini kita turunkan atau kita masukkan dulu ya. Jadi kalau dia fx-nya itu berarti 1 dikurangi x-nya, maka setiap yang namanya ada x diganti dengan 1 dikurangi x. Berarti 2/3 1 dikurangi x pangkat 3 dikurangi 1/2 1 dikurangi x pangkat 2 kurangi 3 kali 1 dikurangi x tambah 1/6. Jadi semuanya diganti dengan 1 dikurangi x. Oke, jadi kalau kita turunkan hasilnya apa? F aksen 1 dikurangi x. Nah, oke, kalau kita menurunkan maka pangkatnya diturunkan ke depan, dikali ke depan, lalu dikurangi 1 ya. Jadi pangkatnya dikali ke depan, dikurangi 1. Kalau dia pangkatnya nggak ada, itu sebenarnya ada 1 sebenarnya ya. Nah, berarti 3 kali 2/3, 2 kali 1 dikurangi x, 3-nya dikurangi 1, jadi pangkat 2 kan. Lalu turunan yang di dalamnya yaitu min 1, turunan rantai. Kurang 2 kali 1/2, 1. Jadi 1 kali 1 dikurangi x, turunan min x, min 1. Kurang 3 kali turunan dari min x, min 1 ya. Nah, 1/6 adalah jadi 0. Nah, kemudian min 1 kedua berarti min 2 ya. Nah, kali kuadrat kan, berarti 1 kuadrat 1. Dikurangi 2 kali depan kali belakang, 2x min x kuadrat. Berarti kalau dikuadratkan jadi x kuadrat. Nah, kemudian min 1 kali min 1 depan kali belakang ya. Jadi min 1 kali min 1, 1. Jadi tinggal buka kurung, jadi 1 kurang x. Min 3 kali min 1, 3. Nah, min 2-nya kita masukkan ke dalam. Kita distribusikan ini ke sini, dan ke sana. Berarti min 2 tambah 4x min 2x kuadrat min x 1 tambah 3 berarti 4. Nah, kemudian kita kumpulkan x kuadratnya di depan, min 2x kuadrat, 4x min x tambah 3x min 2 tambah 4 berarti 2. Nah, ini f aksen. Padahal kalau yang namanya g aksen x berarti dikalikan min 1. Nah, kalau kita kali min 1 berarti berapa? 2x kuadrat. Jadi semua ini dikalikan min 1 ya. Dikurangi 3x min 2 kan? Nah, karena dia dikali min 1. Oke. Nah, sekarang baru kita ke gx-nya. Nah, gx-nya naik pada, nah, kalau G-nya naik, G naik berarti
G aksen X-nya harus lebih dari 0. Berarti 2X kuadrat min 3X min 2 lebih dari 0. Nah, kita cari faktor-faktornya. Nah, jadi kalau gitu kita faktorkan lagi. Bagaimana cara memfaktorkannya? Berarti ini kan 2X dikali X adalah 2X kuadrat. Kalau dikalikan dia 2, min 2, kalau dijumlahkan dia min 3 hasilnya ya. Nah, maka nanti 2 kali 1 atau 1 kali 2. Nah, nanti 2-nya itu sebelah kanan, karena 2 kali 2 jadi 4, lalu ada 1 di kiri. Nah, karena di sini min 3, maka 2 dan 1 itu mana yang lebih besar angkanya? Itu min 2, maka dia min 1. Maka ini yang plus, min 2 ya, maka ini lebih dari 0. Maka X-nya setengah, atau X-nya berapa? 2. Oke, jadi setelah dapat setelah dapat X pembuat nolnya, maka kita masukkan ke uji selang ya. Berarti kalau ini setengah, maka ini 2. Nah, berapa kita uji? Yaitu nilai yang berapa saja bebas, lebih dari 2, atau di antara setengah dengan 2, atau dikurang dari 2, kemana diuji? Ke sini. Nah, kebersamaan itu yaitu faktor. Nah, kalau ketengah di sini, ambil 3. 3 kurang 2 masih positif. 2X tambah 1 positif ya, berarti di kanan positif, lalu kalau nyebrang berarti negatif, berarti positif lagi ya. Nah, jadi kalau begitu kita ambil yang naik itu berarti positif. Berarti positif kurang dari atau lebih dari ya. Nah, oke, jadi lebih dari berarti jawabannya kurang dari 1/2, lebih dari 2. Nah, tetapi di sini di ABCD-nya itu di antara berapa? Nah, jadi di antara berapa? F aksen G, F aksen X. Oke, berarti kalau gitu ini nggak usah dimasukkan min 1-nya ya. Jadi dia kalau nggak dimasukkan min 1, berarti dia dikali. Kalau dikali min 1 tandanya berubahnya di mana? Berubahnya di sini. Kalau dikali min 1 tadi ya. Oke. Tandanya jadi berubah. Kurang dari 0, kurang dari 0, kurang dari 0. Nah, berarti kita ambil yang kurang dari 0. Karena dia tandanya kita ubah. Nah, kalau ujinya tetap ya, berarti plus min plus. Nah, tapi yang diambil yang min. Kenapa? Karena dia minnya ya. Nah, jadi selangnya kurang dari 2 lebih dari setengah. Oke, jadi di antara setengah dengan 2. Di antara, bukan setengah ya, min setengah. Di sini min setengah. Jadi di antara min setengah dengan 2, maka jawabannya yang E. Oke. Nah, selanjutnya soal nomor 9. Jadi suatu fungsi didefinisikan sebagai, jadi kita tulis dulu fungsinya. Jadi diketahui fx, x pangkat 3/6 kurangi 2x tambah 3. Lalu x-nya didefinisikan antara 2 dan min 5. Maksudnya fungsinya kan domainnya atau daerah asalnya mulai dari min sampai plus tak hingga. Maka kalau ini kita batasi hanya sampai min 2 sampai 2 saja ya. Nah, ditanyakan nilai maksimum dari fungsi x-nya berapa. Nah, kalau kita ingin mencari maksimum minimum, maka kita pakai turunan kedua boleh atau turunan pertama juga boleh, tapi kita uji ya. Nah, jadi kita turunkan dulu, yaitu f aksen x. Kalau dia maksimum minimum sebenarnya sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Ya udah, berarti kita turunkan yang ini. Berarti turunannya apa? 3/6 x kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena maksimum minimum ya. Yaitu jadi kalau kita mau punya grafik lagi, maka yang 0 itu yang mana, di atas atau di bawah ya. Sedangkan yang pada sini naik atau turun nanti di sebelah kanan. Nah, jadi maksimum
di atas, minimum di bawah, maksimum, minimum ya, jadi turunannya sama dengan 0. Nah lalu 2/3 berarti setengah, berarti setengah x kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Kalau dikali 2 semuanya, x kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Nah, faktornya apa saja? Tentu x tambah 2, ini selalu sering keluar di matematika ya, yaitu selisih kuadrat. Berarti x-nya berapa saja? X-nya 2 dan min 2. Min 2 dan 2. Nah, lalu kita uji. Nah, tentu kalau kita uji, pasti nanti positif, negatif, positif. Nah, kalau di sini tidak selang naik dan turun lagi, tapi berapa maksimum minimum. Nah, maka caranya adalah kalau kita perhatikan grafik yang ini, nah, jadi dia naik di sini ya, lebih dari 0 naik, berarti dia positif itu naik. Kemudian negatif turun sampai 2. Tentu lebih dari 2 naik lagi. Nah, jadi dari gambar turunan pertama naik, turun, naik lagi, maka kita tahu maksimum dan minimumnya. Nah, maksimum dan minimumnya, tetapi hati-hati ini maksimumnya maksimum global. Kalau ada batas, yaitu min 2 sampai min 5 sampai 2, maka itu nanti ada minimum mutlak atau minimum lokal. Nah, maka caranya gimana? Caranya coba kita pakai garis bilangan. Karena batasnya dari min 5 sampai 2, ini koordinatnya, sumbu Y dan sumbu X. Jadi, fungsi kita dibatasi dari min 5 sampai 2 saja gitu. Nah, pembuat nolnya mana? Pembuat nolnya kan yang baru yang kita uji ini ya, yaitu pada min 2 dan pada 2 kebetulan. Nah, lalu dia naik dari selang min 5 sampai 2, dari min 2 sampai 2 turun. Nah, kemudian dia naik lagi. Karena di atas 2 naik. Nah, tetapi kalau ditanya fungsi maksimumnya pasti yang mana? Pastilah yang ini kan. Nah, kenapa nggak min 5? Karena kalau dia min 5, pasti lebih kecil dari yang pada x min 2. Kalau pada 2, bisa jadi dia minimum, tapi bisa jadi min 5. Jadi minimumnya belum tentu di sini ya, bisa saja nanti agak ke bawah. Nah, tapi kalau hanya mencari nilai maksimum, nah maksimum pada saat x sama dengan min 2. Oke, jadi kita udah tahu titik maksimumnya di mana, yaitu ketika x min 2. Nah, berapa nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya kita substitusi ke persamaan pertama, x pangkat 3 kurang 6. X pangkat 3 per 6 kurang 2x tambah 3 ya. Nah, jadi nilai maksimumnya, f maksimum pada min 2, tinggal dimasukkan ke situ. X pangkat 3, berarti min 2 pangkat 3 per 6 dikurangi 2 kali x tadi ya, min 2 tambah 3. Nah, oke, min 2 pangkat 3 berarti berapa? Min 8 per 6 tambah 4 tambah 3. Kemudian min 8 berarti min 3 per 4. Min 3 per 4 tambah 7 ya. Nah, tambah 7. Nah, bagaimana kita mencari absennya? Maka absennya adalah kita cari dengan cara samakan penyebut, sama-sama 4. Ini bukan 3 per 4 ya. Min 4 per 3 ya. Min 4 per 3, berarti penyebutnya 3. Berarti per 3. Min 4 tambah 7 kali 3, 21. 21 per 4, 17 per 3. Nah, 17 per 3 sama-sama dibagi, 17 bagi 3 berapa dapat? 5. 5 kali 3, 15. 17 kurang 15, 2 per 3. Nah, jadi nilai F maksimumnya tercapai yaitu pada saat X sama dengan min 2, sedangkan nilai X-nya, nilai Y-nya 2 per 3, berarti jawabannya yang B. Oke, demikian pembahasannya nomor
9. Nah, kita ke soal nomor 10. Nilai minimum, jadi kalau Gx, X pangkat 3 dikurangi 9X kuadrat, tambah 15X tambah 1. Pada selang X kecil dari sama dengan 10 lebih dari 0, nilai minimum fungsinya berapa. Tapi selangnya 0 sampai 10. Nah, yang penting kita turunkan dulu ya. Turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Jadi Gz X sama dengan 0. 3 turunkan. Berarti 3X. 3 kurang 1, 2. Kurangi. 2 kali 9, 18X. Kemudian ini 1 kali 15, tetap 15. Sama dengan 0. Oke, kemudian kita dapat persamaan kuadrat. Ya, kita bagi. Kita bagi 3 sehingga X kuadrat 18 per 3, 6X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau gitu kita cari faktor-faktornya. X sama dengan 0. Kalau dikali 5, tapi di sini ada min 6 ya kalau dijumlahin ya. Berarti min 5 min 1. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan 1. Nah, lalu kita uji pada garis bilangan. Kita uji pada garis bilangan 1 dan 5. Ya, seperti biasa kalau kita uji maka yang ini karena pasti positif, negatif, positif. Fungsi naik sampai 1, kemudian dari 1 sampai 5 turun, dari 5 ke atas naik lagi. Tapi grafiknya belum tentu ini ya. Nah, tapi nilai X-nya pada saat X1, pada saat 5 dia maksimum atau minimum. Nah, kalau ditanya selangnya adalah 0 sampai 10, berarti kalau kita pakai koordinat kartesius, subu Y, subu X, 0 sampai 10, 10-nya di sini, misalnya ini 5, 1 di sini ya. Nah, batasnya adalah dari 0 sampai 10. Oke, berarti ini minimum lokal. Nah, batasnya adalah 1, 5 itu batas naik turunnya maksudnya ya. Berarti kita dari 0 naik ke 1 sampai dari 1 sampai 5 turun. Kemudian dari 5 naik lagi ke atas. Nah, jadi kira-kira grafiknya seperti ini. Nah, diminta adalah nilai minimum. Oke, maka minimum ada berapa kemungkinan? Bisa di sini. Bisa yang ini ya. Bisa di 0. Nah, kenapa bisa di 0? Kan belum tentu grafiknya seperti itu kan. Bisa saja grafiknya lebih ke bawah. Oke, gitu. Jadi belum tentu grafiknya seperti itu. Nah, yang penting kita udah tahu, kita uji ke nilainya lagi. Jadi berarti X-nya bisa sama dengan 0 atau X-nya bisa sama dengan 5. Kenapa nggak 10? Karena 10 di atas. Kenapa nggak 1? Di atas. Oke, kalau gitu 0 atau 5 kita uji ke persamaan semula atau persamaan Gx-nya ya. Nah, kalau G0 berarti semuanya ini 0, 0, 0, berarti tinggal 1 ya. Jadi G0-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita menguji G5 ke persamaan di atas. Oke, 5 pangkat 3 kurangi 9 kali X kuadrat, berarti 5 kuadrat. Tambah 15 kali 5, tambah 1. Nah, oke. 5 pangkat 3. 125. 9 kali 25. 7, 5. Tambah 1. Bagaimana cara menghitung lebih mudah? Di sini 125 itu kan boleh tulis 3 kali 25. 3 kali 25, 9 kali 25, 3 kali, 3 kali 25 tambah 1. 1, ini 5 ya. 5 kali 25. Nah, sama-sama ada 25. Berarti, kalau ada yang tambah, berarti 5 tambah 3 kurang 9 kali 25 tambah 1 ya. Nah, berarti 5 tambah 3, 8 kurang 1 berarti min 1. Min 1 kali 25 tambah 1 berarti
min 25 tambah 1 sama dengan min 24. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan kalau G 0, kalau G-nya 0, kalau X-nya 0, maka dia 1, sedangkan ini min 24. Mana yang lebih kecil, lebih minimum berarti kan? Nah, berarti jawabannya yang min 24, jadi C.